mengakui kehebatan timnas Korea Utara karena kita kalah telak 6-0 nih. Ada berita, ini berita-berita resmi ya, Iran itu tadi akan mengajukan keberatan katanya karena Korea Utara diisukan mencuri umur. Kalau kita ingin mengetes apakah dengan pemain-pemain seperti Matthew Baker bisa ditambahkan khusus di Piala Dunia nanti November, nggak masalah. ya itu cerita yang berbeda Ya, gitu. Hai teman nalar, selamat datang di Tiki Taka Ngobrol Bola Pakai Nalar. Kembali lagi bersama saya Noella Sisterina dan Mas Sabto Haryo. Dan karena hari ini kita mau membahas match antara timnas U17 kita dengan Korea Utara, tentunya sudah ada Bung Harpa di sini. Halo Noel, Bung halo, Harpa. halo juga, halo, Sario Papito. Statue dulu Bung Harpa. Oke, nggak bisa kalau itu. Nggak bisa. Beda ya kalau itu. Oke, jadi kita mau bahas ya timnas Indonesia dan kita semua tentunya kita harus mengakui kehebatan timnas Korea Utara karena kita kalah telak 6-0 nih, dan Coach Nova juga mengatakan bahwa banyak pembelajaran lah yang bisa diambil dari match kemarin itu. Dan kalau menurut ada portal berita online, ada bola.net, teman-teman semua pasti tahu. Nah, ini ada membahas 5 hal yang perlu diperbaiki oleh Coach Nova. Dan kita akan bahas satu-satu berdasarkan portal berita bola.net itu ya, karena ada 5. Nanti Mas Sato dan Bung Harpa boleh kasih tanggapan dari 5 hal yang perlu diperbaiki itu. Yang pertama, kalau menurut bola.net ini defensive set piece. Di pertandingan ini, timnas Indonesia U17 kebobolan 3 gol dari situasi set piece, 2 dari sepak pojok dan 1 dari titik penalti. Gimana tanggapan Bung Harpa dan juga Mas Sabto? Iya, pertama-tama kita tetap apresiasi ya. Yes. Timnas U17 kelolosan ke Piala Dunia itu jelas sebuah prestasi dan juga sesuai target yang emang dibebankan gitu ya. Kita berangkat, harapan kita lolos ke Piala Dunia dan itu bisa di-achieve dengan kita menjadi juara grup. Yeah. Dengan 3 pertandingan yang masuk kategori luar biasa sebetulnya ya. Mengalahkan Korea Selatan, mengalahkan Yaman dengan skor telak, lalu menang lagi lawan Afghanistan gitu. Jadi kita bisa menjadi juara grup. Kita bisa menang 3 kali di satu edisi, di mana kita dalam 6 edisi sebelumnya hanya bisa menang 2 kali. Iya, itu pun karena kita host ya. Dalam 6 edisi. Itu kan artinya ada peningkatan yang drastis lah dari tim U17 kita gitu. Kita bicara rentetan dari mereka kualifikasi, lalu kita sebelumnya di AFF U16, ini memang tim yang masuk ke perempat final bisa dikatakan siap karena kita melalui banyak tahapan dan banyak kemenangan juga. Dan kita bicara di sini, ketika mereka bisa menjadi juara grup, itu kan saya mengatakan tim ini sudah melewati beberapa skenario gitu. Satu, kita diserang habis-habisan sama Korea Selatan. Kita ngambil pendekatan defensif, kita tidak bisa dibobol oleh Korea Selatan dengan begitu banyaknya peluang yang mereka dapatkan, tapi kita justru bisa mencuri gol. Kita lewat satu skenario bisa kita selesaikan. Skenario kedua, lawan tim yang menunggu, artinya kita harus ambil inisiatif untuk nyerang, untuk set up dari bawah, untuk menciptakan gol lewat open play, akhirnya kita bisa mendapatkan 2 gol di babak pertama gitu. Lalu ada skenario berikut di mana Yaman bisa memperkecil skor. Laga kayaknya bergerak ke arah Yaman tuh pada saat itu mereka main lebih bagus, lebih banyak menyerang. Kita bisa keluar dari tekanan, balik ke game awal, lalu kita bisa nyetak 2 gol lagi. Lawan Afghanistan mirip-mirip juga lawan Korea Selatan, di mana kita justru memakai banyak pemain cadangan. Pemain inti diistirahatkan, kita bermain 0-0, lalu ada upaya untuk bisa memainkan pemain inti dengan harapan bisa mencetak gol. Dan itu ternyata terdeliver juga. Ini suatu bukti lagi bahwa Coach Nova yang kita singgung di sini juga, ini pelatih yang punya pemahaman yang luar biasa terhadap pemainnya. Ya. Pergantiannya selalu on point dan bisa menghasilkan apa yang memang diinginkan. Akhirnya bisa menang. Jadi kita terlihat siap ketika akan menghadapi Korea Utara gitu. Satu skenario yang belum kejadian, dan saya waktu live reaction sama UK, saya bilang, UK juga bilang, kita belum pernah ngerasain kebobolan duluan nih. Kalau kebobolan duluan, terus kita bisa
berbalik menyamakan skor atau nanti ujung-ujungnya menang, berarti kita bisa ngelewatin skenario satu lagi nih, lengkap banget nih tim gitu. Ternyata nggak lama dari ngomong itu kejadian, kita kebobolan. Wah, kita bisa bereaksi nggak ya atas gol yang kebobolan itu? Ternyata belum bisa. Jadi ada skenario yang ternyata kita belum bisa melewatinya. Kenapa akhirnya nggak bisa lewat? Ya karena beberapa hal tadi, termasuk yang gue bilang di awal, defensive setup yang harus diakui kita dibuat apa ya, korut outsmart kita dari semua hal ya. Iya. Dari teknik, dari fisik, termasuk dari pemanfaatan bola mati. Itu kan kalau kita lihat golnya, kayaknya tuh something yang emang dilatih sama Korea Utara. Ketika mereka berkerumun di satu tempat, sehingga membuat kita sulit untuk melakukan man marking. Siapa yang harus kita marking nih ketika mereka berkumpul di dalam satu tempat kan? Megang satu-satu, tapi kan mereka muter terus tuh. Begitu bola mau dilepas, mereka keluar. Akhirnya ada satu yang ketinggalan, kelewat menjadi gol. Jadi ya satu hal yang menunjukkan bahwa ternyata dari lawan-lawan yang kita hadapi, masih ada nih lawan yang secara kualitas di atas kita dalam semua hal. Dari teknik, dari strategi, dari fisik, dari mental. Jadi semuanya kemarin menunjukkan bahwa kita memang kalah segalanya sih dari Korea Utara karena banyak hal tadi. Yang utama tadi Noe bilang adalah 3 gol yang lahir dari situasi bola mati. Bung Harpa lihatnya gimana? Apalagi netizen banyak yang bilang, atau gitu kita runner up aja ya biar lawannya Tajikistan. Padahal Tajikistan bagus juga loh. Tajikistan bagus juga. Menurut gua tadi sebagian udah dipaparkan sama Mas Haryo. Ibarat kalau kita main Green Turismo ini kita sudah ada di checkpoint yang memang kita harapkan. Ya mungkin bahkan sedikit lebih karena kita berhasil keluar sebagai juara grup C. Dan checkpointnya ada bonusnya gitu ya? Ada bonusnya. Biasanya apa namanya itu lap-nya paling cepat gitu ya. Jadi yang penting adalah kita punya kesempatan 6 bulan lagi kita main 3 pertandingan di level yang lebih tinggi. Ini yang paling penting. Kedua, ini adalah kompetisi di bawah FIFA di kelas usia yang paling rendah, U17. Dan kita nggak perlu berkecil hati, ya walaupun kita kalah 6-0, meskipun memang kalah ini bukan berarti kita nggak ada catatan, ada beberapa catatan nanti akan kita ulas juga. Cuman itu tadi, banyak hal positif atau progres yang sudah didapat oleh tim ini. Dan bahkan bisa menjadi benchmark buat kakak-kakaknya. Salah satunya apa? Soal sosmed. Ternyata menurut gua, dengan kebijakan Coach Nova itu tidak mengizinkan para pemain itu bermain sosmed selama kejuaraan, kelihatannya berdampak positif. Mereka kelihatan lebih fokus. Bahkan ada satu momen tim nasional itu, anak-anak itu ketemu dengan salah satu teman orang Indonesia di Saudi, ngobrol-ngobrol soal rencana nonton lawan Afghanistan. Anak-anak nanya katanya, namanya Mas Erlangga, gue sebut aja deh. Mas, nanti yang nonton banyak gak sih? Terus staf PSSI, timnasnya bilang jangan dikasih tahu Mas, biar mereka fokus. Nah, jadi banyak hal-hal positif progres yang diterapkan, diimplementasikan oleh Coach Nova ke anak-anak dan itu sangat positif. Gitu. Yang gue bilang tadi bisa jadi ini juga diimplementasikan ke tim nasional senior atau kelas usia lainnya. Nah, soal pertandingan kemarin, memang kita tidak bisa menafikan bahwa harus ada perbaikan, betul. Tapi tetap kita harus menyemangati mereka, dan kemarin mungkin 80-90% dari konten-konten dan juga komen yang beredar itu rata-rata memberikan apresiasi, hampir semua. Jadi kalau ada 1, 2, 10, 20% sampel error, itu ketutup. Nah, mudah-mudahan para pemain kita, adik-adik kita, Evandra Florasta dan kawan-kawan tidak berkecil hati. Nah, terakhir catatan-catatan yang mesti dibenahi tadi udah diulas sih sebenarnya ya sama Mas Haryo itu soal bola mati. Memang kelihatan terutama di 2 gol awal itu semua ball watching. Terlepas dari Korea Utara punya set piece yang bagus, tapi kelihatan sekali mereka sangat terpaku dengan bola. Tapi nggak apa-apa. Mereka ini baru 15, Matthew Baker tuh 15 tahun teman-teman ya. 16 tahun, 17 tahun. Di usia itulah sebenarnya saatnya mereka melakukan kesalahan. Sehingga nanti bisa ada waktu diperbaiki lagi. Mereka masih berkembang secara pemikiran, secara fisik, secara gaya bermain. Jadi nanti mudah-mudahan 6 bulan ini digunakan oleh Coach Nova untuk memperbaiki mereka. Dan tugas PSSI Federasi jangan lupa untuk memastikan mereka juga punya kompetisi. Karena nggak ada TC yang lebih baik daripada ikut kompetisi. Gitu. Itu gue rasa tugas Coach Nova dan Federasi. Karena nanti lawannya lebih berat nih, Noela.
ya wakil dari Amerika Latin, CONCACAF, Ya contohnya Afrika. Korut ke atas. Iya, Iya. Korut Kualitasnya tuh mungkin paling rendah Mas ya. Korut ke atas. Iya. Seperti itulah Gitu. lawan-lawan. Walaupun sedikit sebelum nanti mungkin pertanyaan berikutnya, terakhir ada berita, ini berita-berita resmi ya, Iran itu tadi akan mengajukan keberatan, kata Korea Utara diisukan mencuri umur. Tapi ini kita belum tahu. Oh, oke. Ya ini hanya Masih isu ya. sebenarnya mengajukan keberatannya udah firm. Oh, oke. Cuman bener atau enggak kita nggak tahu. Soal mencuri umurnya. Soalnya agak sedikit ini sih ya, karena dari level kita tuh kalah paling besar selama kejuaraan ini kita dan Afghanistan dari Korea Selatan. Oke. Jadi yang paling besar tuh sebelum kita itu Afghanistan dari Korea Selatan 6-0. Yang lain-lain rata-rata tipis-tipis. Nah, kita tiba-tiba 6-0, kita nggak ngerti apa. Tapi ya doesn't matter, nanti kita tunggu aja, yang pasti evaluasi harus dilakukan untuk persiapan Piala Dunia nanti di Qatar, gitu. Oke, ini kita lihat pernyataan kedua juga dari bola.net. Kemampuan duel udara. Timnas Indonesia U17 kerap berduel udara dengan pemain Korea Utara U17 dan beberapa kali gagal memenangkan pertarungan duel udara gitu ya. Hasilnya pun kadang fatal. Contohnya pada gol kelima Korea Utara U17. Ini gimana melihat gol kelima itu? Apakah emang karena duel udaranya atau gimana? Gol kelima itu yang soloran ya? Yang pemainnya soloran terus ngejar kan? Gol keempat tuh kan penalti. Jujur gue udah lupa sih, maksudnya urutannya tuh. Kayaknya gol keempat tuh penalti, gol kelima betul. Gol kelima hadir nggak lama habis penalti. Jadi ketika ada bola sundulan di wilayah pertahanan Korut, mereka ngebuang ke depan, terus sebetulnya Gaza tuh udah menang langkah tuh sama Yang 1-4 itu satu bukan? lawan 5 itu. 1-5 ya? Satu lawan 5 itu kan, satu orang itu sebetulnya masih di belakangnya si Gaza. Lalu dia bisa ngelewatin Gaza, lalu bisa ya berliuk-liuk dan akhirnya bisa mencetak gol. Itu kan sebuah potret yang sangat jelas bahwa dari sisi fisik, dari sisi body balance, dari sisi kesigapan ya terhadap penjagaan satu orang dikepung 5 orang, tapi dia bisa keluar dan bisa mencetak gol. Itu kan suatu yang saya bilang tadi, potret gimana superiornya kemarin Korea Utara gitu melawan kita gitu. Emang ketika ada bola atas ada banyak keraguan ya dari pemain kita. Siapa yang ngambil, kiper sebagai last defendernya, apakah akan menjemput bola, backnya siapa yang harus ngambil, itu kan terlihat saling menunggu dalam beberapa kesempatan, termasuk terjadinya gol pertama, itu kan juga seperti itu gitu. Siapa yang mau ngambil, akhirnya direbut dan menjadi gol gitu. Dan yang kedua itu dalam beberapa kesempatan yang tidak menjadi gol bagi Korea Utara pun kerap seperti itu juga gitu. Ketika kita mencoba berduel, kita kalah dalam bola-bola atasnya gitu. Walaupun kalau kita lihat comparisonnya kayaknya tingginya nggak terlalu jauh ya, dan posturnya juga bisa dibilang, maksudnya dengan pemain-pemain tinggi kita nggak terlalu jomplang lah. Kalaupun ada beda dikit lah. Ya bedanya juga dikit. Dari sisi keker tubuhnya juga nggak beda jauh gitu, banyak yang cungkring juga. Ya, tapi masih mungkin rasa sial lah. mungkin beton semua tapi mereka gitu. Begitu beradu kok kayak menang. Apa udah masuk ini kali menang. mereka wajib militer Mas ya? Mungkin bisa jadi ya. Ya Kita kan? harus tahu gimana mereka berlatihnya ya, Iya, berlatihnya untuk tampil Spartan seperti itu gitu. Kita ngelihat ya kayaknya beberapa istilah yang bisa dimanfaatin, kayak kita ngejar-ngejar pantat ya, kalau istilah di fan football kan, saking kencengnya pemain lawan tuh kita tuh narik-narik baju, emang kayaknya sesuperior itu kemarin Korea Utara gitu. Korea Selatan juga punya dominance yang luar biasa terhadap kita, tapi pressingnya tuh nggak segila Korea Utara. Unggul 3, unggul 4, unggul 5, masih nge-press sampai ke kiper kita di press gitu kan. Itu kan yang membuat kita nggak bisa keluar dari permainan gitu, nggak bisa balik ke game normal kita. Dan kayaknya Korea Utara tahu betul ketika kita di press, kita akan sulit untuk bisa mengeluarkan bola dari lini belakang. Itulah mereka lakukan sejak menit pertama gitu. Dan sejak itu kita mau naik, kemarin saya analoginya kayak orang dilelepin gitu. Orang dilelepin, dia baru mau naik, ayo lo gue lelepin lagi. Dia mau naik, lelepin. Jadi kayak kita benar-benar nggak dikasih kesempatan untuk napas. Dalam artian di sini nggak bisa untuk kembali ke permainan karena tekanan yang luar biasa yang dilakukan oleh Korea Utara. Entah itu bola-bola bawah, entah itu bola-bola terbuka, apalagi bola-bola atas gitu. Jadi yang tadi Noe bilang betul, kita kalah dalam duel-duel bola atas karena ya kekuatan fisik mereka, timing mereka dalam melakukan itu, dan ketika mereka kalah pun second ball-nya mereka juga tetap menang gitu. Jadi dari segalanya
kita tampak sulit untuk bisa mengimbangi Korea Utara kemarin. Nah, ini kan Mas Sato kebetulan udah ngomongin soal fisik, postur. Kebetulan banget karena ini di catatan ketiga, emang ini masalahnya soal fisik. Karena kalau menurut bola.net, ini pada pertandingan melawan Korea Utara semalam seringkali kalah adu fisik. Nah, apakah kalau menurut Bung Harpa ini emang secara body balance atau kekuatan atau gimana? Apakah tadi emang mungkin yang Korea Utara mereka semua udah wajib militer? Ini body charge ya, berarti bicara body charge ketika tabrakan begini kan. Nah, kalau kita ingat sedikit kembali ke Piala Asia U23, waktu itu kita ketemu Uzbekistan kan di semifinal. Itu memang Uzbekistan secara genetik, secara anatomi, memang mereka lebih bebek, lebih kuat. Itu secara genetik. Ya, kebetulan waktu itu gue hadir di konferensi persnya Uzbekistan itu yang nemenin pelatihnya itu badannya pokoknya wah nih gini juga nih. Dan mental-mental semua kan pemain kita kan. Nah, tapi kalau Korea Selatan, walaupun mungkin tadi kata Mas Aryo, mereka sedikit mungkin lebih berisi atau apa, nggak beda jauh. Artinya harus ada metode untuk para pemain tim nasional kita untuk mengatasi hal ini. Karena udah berapa kali ini kejadian gitu. Jadi udah nggak ada alasan lagi. Kalau dibilang, kalau misalnya mungkin kita ketemu tim-tim seperti Eropa ya, Kaukasoid ya, pokoknya yang Eropa lah. Mungkin mereka memang ya beda ininya ya, karakter tubuhnya. Tapi kalau Asia kan harusnya nggak beda jauh. Nah, kalaupun ada lebih tinggi sedikit, itu nggak berpengaruh. Dan gue yakin kalau bola-bola atas itu bukan melulu soal tinggi tubuh sih, gitu ya. Timing juga, timing sama yang nomor satu tuh reading the game. Gitu. Kalau kita yang main bola nih, kadang-kadang walaupun mungkin dia usianya lebih muda, lebih kenceng, tapi kalau kita langsung cepat belajar, oh nih gayanya kayak begini, kayak Robben misalnya, udah kita tinggal tungguin aja dia akan cutting inside, akan lebih mudah untuk mengantisipasi itu. Nah, bola-bola atas juga seperti itu. Kalau kita bisa membaca permainan lawan dengan baik, itu akan mempermudah kita untuk mengambil keputusan, apalagi timing jumpingnya itu pas, itu harusnya nggak terlalu ada masalah gitu. Jadi tinggi tubuh juga memang ya membantu, tapi itu hanya salah satu faktor gitu. Banyaklah contoh back-back yang nggak terlalu tinggi seperti Cannavaro, bahkan Verdong nggak usah jauh-jauh deh, tapi sering main bola-bola udara. Jadi nggak tahu ya, ini apa tugasnya direktur teknik ya Mas kalau kayak gini-gini ya? Mungkin salah satunya harusnya ya kan? Tapi kan sampai sekarang belum ada ya. Gitu. Oke, baiklah. Ini ada catatan yang keempat ya, kita beralih. Ini transisi dari bertahan ke menyerang. Gaya permainan yang diterapkan oleh Novarianto seringkali lebih condong ke arah bertahan sambil menunggu kesempatan untuk melakukan counter attack. Namun di pertandingan melawan Korut, kesempatan tersebut belum dimaksimalkan dan tidak ada yang terkonversi menjadi gol. Apakah setuju dengan statement ini atau catatan ini? Jangankan terkonversi, peluang aja nggak ada gitu kan. Nggak ada ya. Mendapatkan peluang aja sulit gitu. Karena emang pressingnya luar biasa sih. Korea Utara itu kan ketika kita di press, otomatis kita tidak bisa memberikan umpan yang kita inginkan dalam akurasi 100% gitu. Kalau lo nggak ada yang jaga, gue mau umpan ke dia jarak 18 meter, oh segini kekuatan gue. Kan dia bisa mengukur segitu dan bola itu pasti nyampe jarak seperti itu kalau tidak ada pemain yang ngepres. Tapi ketika ada pemain yang ngepres, sudut menjadi lebih sempit, otomatis kan akurasi 100% lo berkurang. Ketika bola itu dioper, yang jaraknya lo mau nembak 18 meter gitu, cuma nyampe 16 meter nih, karena ketutupan lawan. Kekuatannya, ketutupannya membuat bola itu tidak sempurna sampai, sehingga ada kesempatan buat lawan untuk bisa intercept. Dan itu yang terjadi kemarin, bolanya tidak sampai di intercept. Karena ketidaksempurnaan umpan-umpan itu dikarenakan oleh pressing pemain-pemain Korea Utara, membuat bola-bola yang sampai di depan itu tidak bisa mulus transisinya gitu. Umpan ke Mirza yang biasanya tanpa gangguan untuk memberikan umpan, jadi umpannya dapat Mirza lari gitu. Tapi kemarin kan belum sampai Mirza, bola itu dipotong sama pemain Korea Selatan. Sampai ke Mirza, 2 orang udah nutup dia, sehingga terlihat dia teroscilasi sendiri dalam upaya melakukan counter attack atau transisi dari bertahan ke menyerang gitu. 2 pemain flanknya, Goli dan juga Alberto pun seperti itu juga. Ketika dapat kesempatan langsung di-press 1 orang. Ketika 1 orang lawan 1, tambahin lagi 1 orang. Sehingga bola balik lagi ke belakang. Transisi menyerangnya tidak jadi kejadian lagi. Jadi pendekatan defense to counter yang sukses melawan Korea Selatan, sukses juga lawan Afghanistan sebetulnya ya. Afghanistan kan juga menyerang kita total juga. Iya, karena kita pemain pelapis ya. Iya, pemain pelapis. Ketika kita mendapatkan kesempatan defense to counter dalam 2 gol,
di injury time kita itu kan menunjukkan kita punya transisi yang bagus karena tidak ada pemain yang di-press dan juga pemain lain yang tidak dijaga bisa membebaskan diri untuk bisa menerima umpan itu. Lawan Korea Utara itu nggak berlaku karena pressing yang terus secara konsisten 90 menit kita di-press, akhirnya pemain kita bikin kesalahan sendiri. Dava dari belakang berapa kali ngumpan ke arah pemain depannya, bolanya out atau nggak nyampe. Jadi ya karena pressing seperti itu. Jadi ya defense to counternya jadi tidak sempurna karena strategi yang diterapkan oleh Korea Utara. Ini selanjutnya ada soal perebutan second ball nih Bung Harpa. Mereka gagal memenangkan perebutan second ball. Hal ini kerap membuat Indonesia U17 akhirnya tertekan oleh serangan Korea Utara. Contoh dari hal ini terlihat pada terciptanya gol ketiga Korea Utara. Duel perebutan bola di depan dan samping kotak penalti gagal dimenangkan dan akhirnya pemain lawan bisa mencetak gol. Ya, second ball itu kan bisa diantisipasi kalau satu pemain itu punya kapasitas individu dan juga kekompakan. Itu yang internal dulu. Yang kedua juga keadaan waktu itu kan kita kalah 2-0 turun minum, kemudian ada gol cepat atau kebobolan cepat di awal babak kedua, ya kelihatannya para pemain mentalnya sudah buyar ya, sehingga mereka nggak konsentrasi lagi. Terus kemudian juga pressing yang tadi disampaikan Mas Aryo juga begitu masif, sehingga mereka udah berantakan di situ. Pergantian pemain yang dilakukan sama Coach Nova juga ya nggak terlalu memberikan impact. Kenapa? Karena tadi Korea Utara memang bermain sangat luar biasa dan gap antara pemain utama dan pemain cadangan itu lumayan besar. Makanya sedikit kita maju nanti ke depan, mungkin nanti juga akan ada promosi dan degradasi nih pemain. Jadi mungkin ada yang sekarang di tim, nanti mungkin akan nggak dipanggil lagi, dan mungkin ada yang tadinya di luar. Mungkin Tristan Ibrahim kan lagi operasi ACL juga tuh. Jadi mudah-mudahan dia bisa sembuh dan comeback stronger. Bisa, ya itu tadi, mengantisipasi hal yang seperti Noella katakan tadi, second ball itu nggak kebobolan. Hitungannya juga kalau nggak salah gol kedua itu atau pertama itu juga second ball juga sebenarnya kan. Jadi ya gol kedua kan bola mau dibuang dari corner atau bola mati lah. Bola dibuang tapi dibalikin lagi kan ke belakang, bola scrimmage itu gol. Gol ketiga termasuk ya perebutan second ball. Tapi lagi-lagi kematangan strategi mereka dalam shielding, kalau ya pick and roll ya kalau di basket ketika pemain satu mau menuju, dia ngasih bodinya untuk bisa pemain ini nggak bisa nutupin pemain yang megang bola. Dan itu kejadian, ditutup dengan menjatuhkan diri kan. Ditutup menjatuhkan diri, pemain kita jadi nggak bisa ngejar si pemain yang megang bola. Satu orang menjadi bebas, tinggal melakukan crossing, dan yang di tengah kebetulan nggak ada atau telat dalam menjaga dan bola bisa di tap in. Iya, jadi gue rasa ini tugasnya tim kepelatihan juga nih untuk mempelajari video-video tadi yang Mas Aryo udah sampaikan, apa yang harus dibenahi nih, kayak tadi nih. Jadi kalau misalnya ketemu dengan lawan yang dalam bola-bola mati itu mereka seperti itu, apa solusinya? Nah itu kan Coach Nova punya pengalaman ya. Jadi dan timnya, dan gue yakin itu harusnya jangan terulang. Jadi make mistake but don't lose lesson gitu loh. Jadi kalaupun nanti kita main di Qatar November nanti, ibaratnya kalah deh 3 pertandingan itu, kita nggak perform dan nggak lolos, tapi kita melakukan kesalahan yang baru. Jangan yang kemarin kita salah kita ulangi lagi gitu. Jadi kesalahannya lebih tinggi, lebih baru lagi, yang lain tuh nggak. Itu yang gua rasa akan bisa dibenahi oleh Coach Nova lah. Nah selain 5 catatan di atas tadi, soal mentalitas ini juga jadi sorotan ini Bung Harpa sama Mas Sabto. Apakah setuju sama soal mentalitas timnas U17 kita, dan apa nih yang harus menjadi catatan dan perhatian lebih bagi Coach Nova? Kita di beberapa episode kita memuji memang mentalitas dari pemain kita ya. Yang tadi saya jabarkan di depan, beberapa skenario bisa kita lewati, beberapa ujian bisa kita lewati dengan cukup mulus gitu. Artinya mentality tim ini emang bagus, dan fighting spirit yang saya contohkan, kita kalah lawan Australia di kualifikasi di AFF kita kalah 5-3. Kurang 1 orang juga tapi kan? kita main 10 orang dari menit ke-20. Kita bisa mencetak 3 gol. Itu kan nunjukin, tim ini masih muda-muda tapi mentalitinya luar biasa. Itu yang kita puji-puji di awal gitu. Tapi kemarin ya mungkin karena tekanan yang luar biasa dari Korea Utara itu, gol cepat yang lahir, gol
susulan yang datang yang membuat mungkin mental itu agak sedikit goyah gitu ya. Ketika ya namanya juga masih pada muda, kita harapannya kita bisa membalas, toto dijebolin lagi. Oke, kita babak kedua, kita mulai dengan game yang baru, kebobolan lagi di awal. Jadi emang kita nggak dikasih kesempatan untuk bisa bangkit gitu. Jadi ya secara mental yang tadi kita sempat singgung juga, banyak pemain yang seperti tidak kelihatan ya perannya. Kita ngeliat lini tengah sama sekali Evandra yang biasa eksepsional. Kayaknya jadi nggak bisa keluar gitu penampilannya. Dava yang begitu bagus sebetulnya di belakang, Matthew Baker yang selalu kita puji penampilannya. Kemarin tuh kan seperti tidak terlihat gitu. Jadi ada kombinasi antara superiornya Korea Utara dan juga mentality kita yang tidak bisa mengimbangi mereka akhirnya gitu. Jadi kalau tadi Noe bilang selain aspek fisik, selain aspek strategi yang mereka ternyata bisa outclass timnas kita, secara mental pun tim ini kemarin jauh lebih siap gitu si Korea Utara. Iya, dan menurut gue juga level perempat final Piala Asia U17 ini kan jarang-jarang kita gapai kan. 2018, walaupun saat itu judulnya U16, terus juga kalau nggak salah tahun 90 ya, gue juga baru tahu. Jadi wajar lah kalau mereka juga mungkin masih belajar di sana. Tapi kalau kita sedikit lihat di babak grup kan sebenarnya mentalitas itu cukup bagus. Lawan Korea Selatan, kita digempur habis-habisan, tapi kita tetap, menurut gue tetap tenang. Ya walaupun gue sempat ada berbeda pendapat dengan salah seorang rekan juga, dibilang, wah kita diajarin main bola nih. Iya diajarin dan kita mengambil pelajaran itu dengan tetap bermain fokus menurut gue. Lawan Yaman juga sama, walaupun kita sempat terpressurize dengan gol penalti Yaman 2-1, which is itu sebenarnya nggak penalti, di luar kotak penalti. Kita tetap juga fokus dan akhirnya kemudian dapat 2 gol tambahan di menit terakhir lah dari Evander Florasta. Pun dengan Afghanistan, dengan segala rotasinya, di babak pertama kita kacrut banget, babak kedua mulai dimasukin beberapa pemain inti dan akhirnya kemudian kita dapat gol di menit 95 plus. Menurut gue itu menunjukkan kita punya mental yang cukup baik. Tapi memang mungkin level yang selanjutnya, which is yang tadi gue bilang kita jarang menggapai level ini, ya mungkin kita masih agak terlalu berat. Ya wajar lah gitu loh. Yang penting again balik lagi kita ada progres dalam banyak hal, itu yang harus kita apresiasi dan lagi-lagi ini adalah kelas usia. Gitu. Jadi nggak menjamin juga para pemain tim yang sukses di level ini akan bisa promosi tembus sampai senior dan tim yang gagal pun nggak ada jaminan mereka akan gagal juga nanti untuk lanjut ke usia 19, 21 dan juga senior. Nah ini kan Coach Nova mengatakan ya bahwa dia akan mengevaluasi timnas U17 kita dan ini masih ada waktu yang cukup panjang sampai bulan November, masih ada 7 bulan. Kira-kira bisa nggak PR-PR ini diselesaikan satu persatu? Dan kalau kita lihat dari catatan tadi, kira-kira kalau menurut Bung Harpa dan Mas Sabto, yang paling urgent untuk dibereskan terlebih dahulu yang mana terakhir? Tergantung apa ya yang menjadi target kita di Piala Dunia gitu kan. Kalau kita bicara wah, kita pengen melangkah jauh nih di Piala Dunia. Seperti halnya tim U23 kita melangkah jauh di Piala Asia. Kan awalnya kan juga nggak ada yang ngira juga kita bisa sampai di situ. Cuman ketika kita memainkan Piala Asia U23, harus kita akui bahwa peran 4 pemain diaspora itu betul-betul krusial buat tim ini. Nathan Chuaon, Justin Hubner, Ivar Jenner, Rafael Strijk. 4 pemain itu betul-betul bisa membuat keseimbangan buat kita, benar-benar bisa membuat kita keangkat dari sisi moral, dari sisi teknik. Jadi satu tim itu keangkat bareng-bareng nih dengan adanya 4 pemain ini di Piala Asia U23. Makanya ya saya ngobrol sama UK juga gitu kan, bilang bahwa kalau memang targetnya ingin melangkah jauh, apakah perlu diperhatikan juga penambahan pemain seperti pemain keturunan apa? Pemain keturunan seperti Matthew Baker. Tapi dia bukan naturalisasi hitungannya kan? Iya, karena kan mereka masih bisa memilih. Masih dua kan? Iya, masih 2. Ya Matthew Baker lah. Matthew Baker diminati juga oleh Australia, tapi dia prefer untuk gabung dengan Indonesia. Kan pasti banyak pemain tipe seperti itu dan prosesnya akan jauh lebih mudah karena tidak ada proses perpindahan dan kita bicara proyeksi jangka panjang. Pemain yang datang di usia segini kan pasti punya kemampuan untuk bisa tampil lebih panjang lagi kan, everlasting ke depannya dan bisa ke U20, bisa ke U23, bisa ke senior gitu. Upaya yang
dikebut sama federasi untuk timnas senior, untuk tim U20, untuk tim U23 kan banyak yang dikebut nih pemain-pemain ini. Kenapa U17 bukan nggak diperhatikan ya? Kalau lebih slow mungkin ya. Nyari terminologinya yang aman nih. Kayaknya kalau nggak diperhatikan, tapi kita bicara ini kan development, ini kan pembinaan. Kalau kita bicara pembinaan, ya udah tampil nothing tulus aja gitu dengan materi seperti ini. Cuman kita harus siap kalau nanti kita ketemu lawan yang kayak Korea Utara bahkan di atas mereka. Dunia soalnya kan. Kita bicara pemain-pemain ini kan banyaknya dari tim 20 April ya, nama tim di Korea Utara tuh. Oh iya, satu klub itu majority pemainnya yang kemarin ada di timnas Korea Utara. Jadi mereka sudah bermain berbarengan di satu klub gitu. Nah, nanti kalau kita lawan Jerman, pemainnya dari Bayern Munchen. Kita lawan Inggris, pemain-pemainnya dari Manchester City yang kayak gitu-gitu. Jadi kita akan dan harus siap untuk menghadapi tim yang jauh lebih superior dari Korea Utara gitu. Kalau memang visi dari PSSI adalah yang kita kasih kesempatan buat tim ini anything harus kita terima gitu. Kita mau terbantai dengan skor besar, ya sudah nggak masalah gitu. Tapi kalau kita memang ingin melihat proyeksi yang lebih jauh di turnamen itu dalam rentang ini ya kalau ada kehadiran 3 pemain yang mirip-mirip dengan Matthew Baker gitu permainannya di tengah ada, di depan ada. Nah itu kan pasti akan memberikan balance yang berbeda untuk tim ini supaya kita bisa keangkat bareng-bareng. Saya sih melihatnya seperti itu ya. Apa dulu nih yang menjadi target dari federasi di Piala Dunia? Kalau memang development pemain-pemain kita yang tampil di EPA ini diberikan kesempatan gitu untuk bisa mendapatkan pengalaman melawan tim-tim yang sangat superior gitu, apapun hasilnya, ya udah let this team play di situ gitu. Cuman kalau emang pengen ngetes tim ini punya kemampuan nggak sih untuk melangkah jauh seperti halnya ya tim U23 kita di Piala Asia gitu, ya udah kita coba mencari Matthew Baker yang lain gitu untuk bisa menjadi proyeksi jangka panjang di timnas level selanjutnya. Kalau gue nggak ada masalah ya. Kalau memang ada pemain seperti Matthew Baker 1 atau 2 masuk nggak ada masalah. Sama sekali nggak ada masalah, malah senang. But for the time being, nggak ada salahnya juga kita memanfaatkan momentum keberhasilan U17 ini main di Piala Dunia dengan membenahi aspek pembinaan yang sesungguhnya. Karena iya, itu pasti dong. Iya kan? Maksudnya karena selama ini kan untuk ke depannya. Betul. Maksudnya Karena kalau target yang cuman di Piala Dunianya apa gitu. Iya. Jadi menurut gua ini adalah momentum yang pas juga. Jadi kemarin kan Esko PSSI sudah mengatakan ketika lolos ke knockout stage ini kan inilah hasil pembinaan gitu kan. Nah, pembinaan itu udah bagus. Ada yang klaim gitu ya? Ada, memang ada kan, ada potongannya kan. Nah, tapi nggak apa-apa, it's okay. Ini kan pendekatan top bottom ya. Masih banyak kekurangan kita harus mengakui di level EPA, di level kelas usia. Udahlah, kita nggak usah nutup-nutupin, tapi juga nggak usah menghujat. Nah, ini benahin momentumnya. Ya, kita lihat ketika Jerman juara U17 2 tahun lalu, itu pemainnya udah banyak tuh yang di Dortmund. Gue lupa yang persis ininya ya, orang-orangnya. Terus tim Inggris juga ada yang, kalau nggak salah, Lewis Kelly ya. Si Matthias Thiel juga. Nah, itu kan. Jadi udah, mereka tuh udah walaupun mungkin di reserve U17-nya. Nah, inilah saatnya untuk mengikuti apa yang sudah dilakukan di Eropa gitu loh. Dengan menyediakan panggung buat para pemain yang nanti akan berlaga bulan November nanti. Kan Liga 1 kan bergulir Agustus. Ya, walaupun nggak semua pemain itu udah masuk di tim ya. Paling beberapa ya kayak Goli atau siapa gitu ya. Tapi kan mungkin udah 1-2 nih mulai dilirik. Nah, sediakanlah panggung itu. EPA-nya, kelas usianya, segala macam, benahi. Ini momentum yang tepat, supaya jangan kita hanya selebrasi di top aja nih. Oh lolos, sudah selesai. Kemudian kita dibantai tanpa ada perbaikan. Jadi, itu sih, karena balik lagi gue mengatakan, ada pepatah mengatakan belakang parang itu diasah tajam juga gitu. Jadi kalau anak-anak ini terus ditempa di kompetisi yang baik, di EPA dengan mengiris membuang hal-hal yang negatif yang dulu kita tahu lah harus bayar segala macam, gua rasa 2, 3, 4 pemain nanti mungkin akan ada lahir yang bisa ke tim nasional senior gitu. Iya, mungkin yang dipaparin Harpa memang proyek jangka panjang. Yang pasti ya gue pasti setuju juga kan. Kombinasi jadi Mas. Betul. Yang Matthew Baker ya seperti Matthew Baker ada apa sekaligus juga. Kalau yang tadi gue omongin kan emang buat Piala Dunianya nanti doang. Jadi dua-duanya jalan nggak apa-apa. Kalau yang di bawah sudah pasti itu menjadi kewajiban dari federasi. Tapi selama ini kan kita tahu lah. Betul. Apa, gitu. Emang EPA sudah ada betul.
Tapi apakah EPA-nya cukup buat pemain kita untuk tampil week in week out sepanjang musim yang sama seperti pemain senior? Nah itu kan belum. 3 bulan ya jelas nggak cukup untuk berkompetisi gitu. Kompetisi yang bagus ya seperti apa? Ya, Ya, satu panjang, musim, satu 9 musim, bulan memang dari Agustus sampai Mei itu kan mereka tampil secara reguler. Dan EPA kan katanya kewajibannya udah bukan di Liga 1 doang, tapi Liga 2 juga udah wajib nih punya tim EPA. Jangan cabutan-cabutan tuh. Ya pasti. Yang tadi dibilang kekurangan itu kan secara nggak bisa langsung diubah ya. Karena kan memang itu masih terjadi dan itu yang memang harus mulai dibenahi gitu. Cuman kan kita nggak mungkin kan bisa mengubah dan cepat gitu. Tapi kan dengan melihat Liga 2 sebagai salah satu kewajiban juga untuk melahirkan tim-tim EPA, artinya kan kita lebih luas lagi nih. Kolamnya kan diperluas nih, tidak hanya klub-klub Liga 1, tapi Liga 2 pun harus punya tim yang tampil di EPA. Jadi dari sisi reach udah mulai bagus. Tapi durasi kompetisinya seperti apa? Nah, itu kan yang harus menjadi pertimbangan. Mumpung Piala Dunianya setahun sekali, itu kan EPA kita mungkin di tahun Piala Dunia tahun ketiga, keempat, kelima baru kelihatan udah nih. bisa dituai ya. Baru bisa dilihat tuh di situ. Cuman kalau yang tadi saya bilang, kalau kita ingin mengetes apakah dengan pemain-pemain seperti Matthew Baker bisa ditambahkan khusus di Piala Dunia nanti November, ya itu cerita yang berbeda gitu. Cuman untuk kedepannya, ya saya setuju pastilah sama Bung Harpa ya. Kita memang harus membenahi itu. Dan gini, mungkin narasinya biar enak ya, biar positif. Dengan supaya nggak ada yang tersinggung. Dengan kompetisi kita EPA yang masih berantakan aja, kita bisa reach hal yang seperti ini, gitu. Itu supaya nggak tersinggung nih semua pihak. Apalagi kalau ini dibenahi, berarti kan lebih mungkin lagi kita lebih bagus lagi, gitu. Jadi kita sebenarnya punya potensi nih. Tinggal gimana diperbaiki, digali. Seharusnya kita akan bisa lebih tinggi lagi compete gitu. Ya, dan tentunya kita sebagai pendukung sepak bola Indonesia juga kita berharap apa yang Mas Sabto dan Bung Harpa udah paparkan itu bisa berjalan pasti barengan gitu dari jangka pendek ya buat target Piala Dunianya aja, bahkan jangka panjangnya yang kayak Bung Harpa udah paparkan. Oke, kalau menurut teman Nalar gimana nih? Kalau Mas Sabto sama Bung Harpa kan udah kasih tanggapannya mengenai 5 catatan dari bola.net. Kalau kalian punya opini sendiri atau punya tanggapan yang lain, boleh tulis kolom komentar. Jangan lupa juga untuk like, share, dan subscribe YouTube channel Nalar Sport TV. Terima kasih Mas Sabto, terima kasih Bung Harpa. Nah, teman Nalar semua, jangan lupa nih, sekarang kalian udah bisa nonton program-program dari Nalar Sport TV di Spotify juga. Jadi kalian udah bisa nonton Tiki Taka dan School of Football di Spotify. Jadi kalau kalian mau sambil lagi nyetir atau lagi ngapain, sambil dengerin aja, gitu ya. Sambil jogging, mau dengerin suara Mas Sabto dan Bung Harpa, bisa langsung dengerin di Spotify. Jangan lupa juga untuk follow Nalar Sport TV di Instagram. Oke, terima kasih semuanya, saya pamit. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye.